Perkenalkan, nama saya Enrico Penazar Nayawan dengan NIM 2311014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Systematic Literature Review, penerapan algoritma naive Bayes dalam sistem pakar. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan untuk memecahkan masalah menggunakan pengetahuan pakar. Konsep dasarnya adalah mentransfer keahlian manusia ke dalam komputer sehingga dapat menemukan solusi dari suatu masalah. Salah satu algoritma yang sering digunakan dalam pengembangan sistem pakar adalah naive Bayes. Mengingat penelitian ilmu komputer adalah bidang yang sangat dinamis, diperlukan metode tinjauan sistematis untuk memahami tren dan efektivitas algoritma ini dalam berbagai tugas studi kasus. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan dan kinerja algoritma naive Bayes dalam sistem pakar berdasarkan studi literatur yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2022. Masuk ke tinjauan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, evaluasi, interpretasi terhadap semua bukti penelitian yang tersedia guna menjawab pertanyaan peneliti mengenai penerapan naive Bayes. Masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama sistem pakar. Sistem pakar dikembangkan pertama kali pada pertengahan tahun 1960-an. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, basis pengetahuan knowledge base dan mesin inference engine. Basis pengetahuan berisi fakta dan aturan yang dimiliki oleh pakar, sedangkan mesin inferensi bertugas menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut. Yang kedua, algoritma naive Bayes. Metode naive Bayes menggunakan pendekatan probabilistik dan statistik yang diusulkan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap atribut yang dalam klasifikasi bersifat independen. Keunggulan naive Bayes meliputi yang pertama, tidak memerlukan data pelatihan dalam jumlah besar untuk estimasi parameter, bekerja dengan baik untuk masalah kehidupan nyata yang kompleks, dapat menggunakan distribusi Gaussian jika dataset bersifat kontinu. Selanjutnya ada Systematic Literature Review atau SLR. SLR adalah metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang relevan. Metode ini membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan atau GAP penelitian dan mengembangkan ide-ide baru dari materi yang sudah ada. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis terhadap artikel dan laporan yang tersedia. Pencarian yang dilakukan pada perpustakaan digital seperti Google Scholar dan IEEE Explorer. Selanjutnya, protokol pencarian. Proses seleksi studi kasus dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama, pencarian awal. Menggunakan kata kunci naive Bayes dan sistem pakar ditemukan sejak awal sebanyak 2.330 studi primer. Yang kedua, penyaring scaring. Pengecualian dilakukan berdasarkan judul dan abstrak menyisakan 1.850 artikel. Dan yang ketiga, seleksi akhir. Pengecualian dilakukan pada teks lengkap menghasilkan daftar akhir studi utama sebanyak 14 artikel yang relevan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis terhadap 14 studi utama, ditemukan berbagai implementasi naive Bayes dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis penyakit medis manusia. Yang isinya ada penyakit dada. Penerapan naive Bayes membantu menggunakan
pengguna menemukan gejala penyebab dan efek penyakit dada dengan lebih mudah. Yang kedua ada karies gigi. Sistem pakar untuk mengidentifikasi karies gigi menunjukkan tingkat kebenaran atau akurasi dengan besar 83,61%, yang berarti sistem ini layak digunakan. Dan yang selanjutnya ada tuberkulosis paru. Implementasi dengan koreksi Laplace berhasil menyederhanakan proses diagnosis di mana pengujian black box menunjukkan fungsi aplikasi berjalan sesuai harapan. Dan yang terakhir, penyakit paru-paru atau metode lain. Studi pembanding menggunakan forward chaining juga menunjukkan kemudahan diagnosis bagi pengguna. Selanjutnya ada juga diagnosis penyakit hewan dan tanaman. Penyakit ayam, sistem pakar untuk diagnosis infeksi ayam kampung dan broiler menunjukkan akurasi yang baik dengan satu studi kasus mencapai akurasi 90%. Selanjutnya penyakit merpati. Sistem berbasis web dengan metode Naive Bayes mencapai tingkat keberhasilan 90% dalam 20 kasus uji probabilitas. Selanjutnya ada penyakit tanaman pisang. Sistem yang dibangun mampu memberikan hasil diagnosis yang sesuai dengan gejala berdasarkan kepakaran ahli. Selanjutnya ada analisis komparasi algoritma. Salah satu studi melakukan perbandingan algoritma untuk klasifikasi review hotel. Hasil menunjukkan yang pertama akurasi algoritma C5 96,9%, akurasi Naive Bayes dengan optimasi PSO 95,91%, akurasi Naive Bayes standar 89,98%, akurasi SFM support Victor Mention 89,86%. Meskipun dalam kasus tersebut algoritma C5 lebih unggul, Naive Bayes tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif di atas SFM. Selanjutnya yang terakhir masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan sistematik literatur review yang dilakukan terhadap artikel terbitan 2018 sampai 2022, dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat 16 artikel yang relevan terkait penerapan Naive Bayes dalam sistem pakar yang berhasil diidentifikasi. Metode Naive Bayes terbukti efektif dalam filter data dan memberikan diagnosis yang terbaik, baik di bidang kesehatan manusia maupun kesehatan hewan atau tanaman. Dan yang ketiga, mayoritas penerapan masih didominasi oleh bidang IT, dan kesehatan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk penerapan di bidang sosial lain seperti olahraga. Selain klasifikasi, teknik data mining lain seperti prediksi dan deteksi outlier juga potensial untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Dan di sini ada saya cantumkan link referensi jurnal yang saya review. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.